Bagi Indonesia dengan penduduk 290 juta jiwa, kedaulatan pangan bukan lagi sekedar angan, melainkan prioritas hidup mati sebuah bangsa. Sejarah baru dalam upaya mencapai ketahanan pangan telah dicatat dari Bumi Lanut Abdurrahman Saleh di Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Jumat 17 Juli lalu. Presiden RI Prabowo Subianto memimpin langsung panen raya serentak nasional di 43 titik dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia. Agenda strategis ini menjadi upaya nyata pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan dengan menyelaraskan kerjasama antara petani, pemerintah, dan benteng pertahanan negara, yakni Tentara Nasional Indonesia. Dalam orasinya, Presiden menegaskan bahwa swasembada pangan adalah fondasi mutlak kemandirian bangsa. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa. Kita akan buktikan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia sedang bangkit dengan kekuatan kita sendiri. Dalam kesempatan ini, Presiden juga meninjau stand pameran teknologi pertanian yang digelar oleh ketiga matra TNI. Di lokasi ini, Presiden berdialog akrab dengan para petani setempat, mencermati inovasi alat mesin pertanian, hingga memeriksa langsung sampel produk turunan tebu, padi, dan jagung. Presiden juga melakukan video conference, menyapa sekaligus mengecek kesiapan para prajurit dan petani yang tersebar di 42 titik panen raya lainnya di seluruh penjuru Nusantara. Untuk mempercepat perwujudan swasembada pangan, TNI pun dilibatkan. Pemandangan prajurit TNI yang biasanya menjaga kedaulatan NKRI dalam setahun terakhir ikut aktif mengawal hulu pertanian Indonesia. Sinergi lintas matra ini melahirkan pembagian yang sangat taktis. TNI AD fokus pada pendampingan budidaya padi dan jagung. TNI AL mengoptimalkan komoditas kedelai dan TNI AU menyulap area sekitar pangkalan udara menjadi hamparan perkebunan tebu yang produktif dan berdaya guna. Angka-angka di lapangan membuktikan kerja keras ini bukan sekedar seremonial. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, pendampingan TNI AD sukses menjangkau 6,26 juta hektar lahan padi. Hasilnya, estimasi produksi melesat hingga 19,2 juta ton beras. Angka spektakuler ini menyumbang 55,24% dari total target produksi beras nasional tahun ini demi mengamankan kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Sementara itu, dari matra laut, TNI AL mengawal 2.432 hektar lahan kedelai dengan potensi panen mencapai 3.676 ton komoditas lokal berkualitas tinggi. Kedelai menjadi penting karena merupakan bahan baku industri olahan tempe dan tahu yang melibatkan jutaan UMKM. Menjaga ketersediaan kedelai berarti menjaga stabilitas harga dan lapangan kerja bagi sektor tersebut. Menteri Pertanian menyampaikan kepada saya bahwa sudah 12 tahun tidak ada peremajaan tebu. Kita sekarang akan meremajakan semua tebu yang kita miliki. Menteri Pertanian melaporkan kepada saya, program kita sekarang adalah 100.000 hektar per tahun. Dan dengan demikian akan dicapai dalam 4 tahun. Tapi setelah saya tanya lagi ke beliau, dengan gagah dan berani beliau mengatakan, Pak, kita bisa dalam 2 tahun. Tak hanya itu, TNI Angkatan Udara juga sukses mengawal lebih dari 236.000 hektar lahan tebu. Kebun-kebun ini diproyeksikan menghasilkan 18,386 juta ton tebu atau setara dengan 1,36 juta ton gula. Ini artinya hampir separuh atau tepatnya 45,05% target produksi gula nasional tahun ini diamankan dari kolaborasi tersebut. Namun, pemerintah tidak ingin berhenti di sisi hulu. Lebih jauh lagi, kuncinya adalah hilirisasi. Di Lanut Abdurrahman Saleh Malang, Presiden menyaksikan langsung bagaimana tebu tidak lagi sekedar menjadi gula pasir. Di tangan para ahli dan kolaborator industri, limbah dan hasil tebu diolah menjadi bioetanol sebagai sumber energi terbarukan, dibuat menjadi pupuk organik, hingga produk industri bernilai tambah tinggi. Inilah taktik ganda pemerintah.
memperkuat ketahanan pangan sekaligus menyokong ketahanan energi nasional. Melalui integrasi teknologi modern, diversifikasi produk, dan ekosistem pertanian dari hulu ke hilir, optimisme menjadi semakin nyata di tengah hamparan sawah Indonesia. Kelak, swasembada pangan akan terintegrasi dengan program strategis nasional lainnya, seperti Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang gerainya tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Kini, jalan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia semakin terbuka. Ketika seluruh elemen bekerja sama erat untuk kemajuan rakyat, Indonesia siap melompat menjadi raksasa ekonomi yang mandiri dan berdaulat.